Kalau mama ya pengen sih tuh mama, pengen mau pulang, tapi gimana ya? Ya mama di sana jauh, pengen ketemu. udah 2 tahun ini, Iya. 2 kali lebaran berarti ya? Iya. Nggak pernah ketemu? Nggak sempat ketemu lebaran. Ada pesan buat mama? Mak, kakak rindu, mau pengen kumpul lagi kayak dulu. Sudah berapa lama Rapli nggak kumpul sama mama, sama bapak, sama adik-adiknya Rapli? Udah lama, dari semenjak pengen tahu dulu di luar. Berapa tahun? Udah 4 tahun yang lalu. 4 tahun, 5 tahun ya? Iya. Nggak pernah ketemu sama sekali? Iya. Jadi kamu udah berapa lama ikut jadi anak pang? 4 tahunan. 4 tahun? Jadi selama 4 tahun itu tidur di jalan gitu ya? Iya, tidur jalan, nyari duit tuh jalan, ngamen. Ya, di pasar. Saya lihat tadi badannya tato semua nih, tato. Ini juga telinganya. Ini diapain ini kok bisa bolong besar banget? Itu awal. Saya bisa masuk loh ini. Ya. Iya. Tuh, gede banget ya. Ini sakit nggak nih dibolongin kayak gini? Sakit. Sakit banget. Bang Rafli ini usianya berapa sih? 19 tahun. 19 tahun. Tapi alhamdulillah tadi puasa Bang Rafli. Alhamdulillah. Mau sedikit kehidupan anak pang tuh gimana sih? Ya, gimana ya? Namanya hidup di jalan ya, saling berbagi. Ya, saling menolong-nolong. Masya Allah. Tadi kalau nggak salah kan asal dari abang kan dari Palembang. Dari Palembang tuh ke sini tuh gimana gitu? Awalnya kan pengen gimana ya? Pengen hidup tahu dunia luar ya. Jadi ikut-ikut truk kayak gitu. Pernah disangka nggak? Oh ini ngapain orang yang benar-benar begal lagi? Pernah ada kalau orang ketemu orang baik kan diajak, kalau ketemu orang yang mana gitu ya, kayak orang nggak tahu itu pasti disangkanya anak nih mau ngapain. Pasti gitu ya? Iya. Jadi persangkaan orang tuh nakal gitu ya? Iya. Padahal niatnya baik ya? Iya, mau ikut ebeng doang tuh. Oke, sekarang kan Bang Rafli kan sudah bilang ke saya ya, punya niat betul-betul pengen hijrah. Iya. Makanya ya saya ajaklah ketemu sama Bang Rafles. Ini abang saya nih. Mau tau nggak Bang Rafles ini siapa? Masya Allah. Bang Rafles ini putra kandungnya Buya Rian. Buya Rian Iskandar, pendiri Padepokan yang ada di Depok. Namanya Padepokan Welas Asih. Padepokan besar, pondok pesantren besar. Nah, alhamdulillah makanya kita ganti kostum Bang Rafli, pakai baju kemeja. Ya. Itu topinya tuh. Pakai aja topinya biar agak keren gitu kan. Nah orang kan udah nggak nyirain lagi nih sekarang. Iya. Wah ini kok berubah penampilan. Itu teman-temannya gimana tuh? Nanti dimusuhin atau gimana? Enggak lah. Enggak ya? Kalau kita lihat dari hati buat hijrah. Oh gitu ya. Berarti nggak ada ikatan. Misalkan contoh, wah kamu kan sudah masuk kelompok gue nih, nggak boleh keluar gitu. Itu nggak ada ya? Ada jalan-jalan masing-masing. Oh gitu ya? Iya. Masya Allah. Mereka tuh sebetulnya keinginannya apa sih sebetulnya dari visi misi anak pang tuh apa sih sebetulnya? Dia mencari kehidupan masing-masing. Nah sebetulnya jadi anak pang itu sebetulnya tuh kenapa sih? Apakah ada, maaf ya, ini lebih secret, ada permasalahan di keluarga akhirnya dia memberontak apa gimana, lebih kemana sih? Atau gue suka-suka gue aja deh? Atau enggak memang awalnya tuh ada permasalahan atau gimana di keluarga akhirnya ya gue lepas aja deh? Apa gimana? Atau lepas begitu aja kah? Apa memang keinginan sendiri gue mau bebas aja gitu? Kalau saya sih jujur Bang ya, kalau saya masuk dari ke kelompok itu karena saya anak broken home. Broken home. Iya. Kebanyakan gitu ya. Hampir sebagian besar ya. Iya. Kenapa broken home? Ya masalah ekonomi keluarga. Bapak ada. Masih hidup? Masih. Ibu? Masih TKW. Menyatu atau pisah atau bagaimana? Pisah. Oh pisah. Dari kelas 3 SD. Broken home itu mungkin bapak ibunya pisah dan dia tidak diurus kali ya. Hampir kebanyakan kayak begitu ya. Iya. Jadi kurang perhatian ya. Bener. Dicariin nggak sih sama ibu sama bapak? Iya. Namanya anak ya. Kan nggak ada kita bilang mantan anak, nggak ada dong.
Nggak ada mana-mana. Dicariin nggak? Sempet sih dicariin. Itu waktu pertama tuh ya ngikut tuh dulu. Pengen tahu dunia luar ya gimana. Ikut dicariin sempet. Udah lama tuh ibu jadi TKW di Singapura. Ayah udah nggak kabaran lagi tuh. Ya udah tuh dari situ nggak ada komunikasi sama keluarga lagi. Kalau abang tuh jadi anak pang tuh udah berapa tahun? 4 tahun. Oh, udah 4 tahun. Iya. Jadi selama 4 tahun itu belum ketemu lagi tuh sama orang tua ya? Pernah sekali. Pernah sekali. Udah. Nah, ini kan lebaran nih. Lebaran ada nggak sih niat? Aduh, kangen nih mau ngucapin. Ada sih pengen. Tapi gimana ya? Namanya ibu TKW, ayah ada di kampungnya kan, TKW-nya di negara apa? Singapura. Oke, sekarang Rapli ngomong dulu ke ibunya, Bu, kangen atau apa ngomong aja, nanti saya sama tim saya akan minta cari kirimkan link YouTube rumah makan gratis ke ibunya, biar ibunya denger ya. Rapli luapkan isi hatinya Rapli, apa yang akan Bang Rapli ini sampaikan ke ibu dulu aja, karena ibu yang melahirkan. Ya gimana sih? Kangen sih kangen, pengen pulang. Tapi gimana ya? Namanya kita kangen, ditahan. Pengen sih jumpa sama mama. Ada kerinduan itulah ya. Iya. Jumpa sama ayah. Pengen. Tapi gimana ya? Namanya kita, ya namanya keluarga ya. Bener. Ngomongnya selalu ini merendahkan itu. Nah, sekarang kan ada saudara baru ya, RMG, Iya. makan gratis. Alhamdulillah lah. Kebetulan ownernya beliau, Mas Adit. Bisa belajar agama, bisa ini ya, insya Allah Iya. kita berikhtiar dulu ya. Iya. Berikhtiar. Namanya orang sudah sekarang kan abang bilang mau hijrah, insya Allah dari hijrah itu nanti bisa dipertemukan ke hal-hal yang baik. Usia berapa usia? 19 tahun. 19 tahun. Ya udah, Rapli sampaikan ke ibu, ke bapak. Sampaikanlah apa yang mau disampaikan. Cuman satu sih. Rapli cuman pengen ketemu sama ayah sama ibu. Pengen ketemu. Iya. Kangen banget. Iya. Emang sudah berapa lama enggak ketemu? Lah ayah udah 5 tahunan. 5 tahun enggak ketemu. Hmm. Jadi enggak tahu lagi sosoknya kurus atau gendut atau apa, enggak pernah nih sama komunikasi. Enggak pernah. Sekali pernah waktu dia keluar dari rumah sakit nih ya. Iya. Kena kanker otak tuh stadium 4. Sakit. Iya. Bapaknya sakit, bapaknya Rapli. Iya. Ya Allah. Sempet ikut tuh ke Jambi, Kerinci. Ini apa? Kayu Aro. Kampungnya bapak. Sempet tinggal situ. Tapi gimana ya, namanya keluarganya yang nggak setuju kalau Rapli ke situ karena badan Rapli kotor, banyak tato. Jadi Rapli cabut dari situ. Pergi. Jadi sudah 5 tahun ini enggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu lagi. Sekarang kangen banget pengen ketemu, pengen jumpa bapak. Kalau mama, Ya pengen sih ketemu mama. Pengen mau pulang. Tapi gimana ya? Ya mama di sana jauh, pengen ketemu. sudah berapa lama enggak ketemu mama? 2 tahunan. Udah 2 tahun ini. Iya. 2 kali lebaran berarti ya. Iya. Enggak pernah ketemu. Nggak sempat ketemu lebaran. Ada pesan buat mama? Ya cuma satu, pengen kumpul lagi aja. Insya Allah. Ya Mas Adit ya. Insya Allah. Pengen banget ketemu mama. Pengen.
doain mamanya Rapli biar ketemu Rapli. Iya Pak. Tapi jauh Rapli, mamanya di Singapura. Iya. Ngomonglah ke mama, "Ma, kapan pulang?" Mak, kakak rindu. Mau pengen kumpul lagi kayak dulu. Sudah berapa lama Rapli nggak kumpul sama mama, sama bapak, sama adik-adiknya Rapli? Udah lama. Dari semenjak pengen tahu dulu nih luar. Berapa tahun? Udah 4 tahun yang lalu. 4 tahun, 5 tahun ya? Iya. Nggak pernah ketemu sama sekali? Iya. Jadi misah-misah gitu ya? Iya. Ini pembelajaran ya buat kita semua ya, buat para orang tua ya. Pikir-pikir dulu ya kalau mau pisah sama istri ya. Kasihan anak-anak nih, Rapli nih. Begitu bapak ibunya pisah, ibunya kerja di luar negeri, bapaknya nggak tahu kemana, anak-anaknya jadi terbengkalai, akhirnya ikut jadi anak pang, tidur di jalan. Gimana perasaan Rapli waktu tidur di jalan itu? Nahanin aja gitu ya? Iya. Namanya kita mau tahu ya, kita pulang gimana? Nggak punya rumah ya? Iya. Di Kita- rumah juga nggak ada bapak, nggak ada ibu ya? Iya, kita nggak Makan tahu. gimana ya? Kita nggak tahu rumah kita di mana. Pernah tuh sekali, udah waktu pulang dari mana tuh ya? Pulang dari Medan. Jadi ceritanya berangkat tuh ke Medan, jalan-jalan tuh sama anak-anak. Pas balik ke rumah, bukan rumahnya ke di situ lagi, udah pindah. Nah dari situlah Rapli tadi mencari alamat itu ke tempat saudara juga nggak tahu. Akhirnya ketemu waktu mau ke tempat kakaknya Rapli. Dari situ ketemunya itu udah mau berapa bulan dia? 6 bulan. Mungkin ada pesan buat teman-teman Rapli ya? Ya buat teman-teman ya yang mau hijrah ke jalan yang benar. Hidup lebih baik lagi ya? Iya. Hijrah aja ya? Iya. Itu yang pilihan terbaik ya? Iya. Ya Allah, buat teman-temannya Rapli, buat teman-teman yang masih di jalan, anak pang ya. Banyak kok yang seneng sama kita, masih banyak yang sayang, masih banyak yang peduli. Insya Allah, walaupun meskipun ya kehidupannya nggak jauh beda dengan Rapli ya. Broken home, ditinggal mama, ditinggal bapak. Mamanya keluar negeri, bapaknya pergi, nggak ngurusin anak-anaknya. Tapi kan masih ada teman-teman yang peduli ya. Nah sekarang ada teman yang jauh lebih baik lagi, yaitu teman-teman yang ngajak sholat, teman-teman yang ngajak ngaji, teman-teman di masjid ya. Sayang semua ya, nggak ada yang membiarkan kita tuh kelaparan. Bahkan kita pun kalau misalkan tidurnya kesiangan dibangunin ya, Iya. sholat ya, Subuh ya. sholat subuh sama-sama. Ya ada anak santri juga sama Rapli. Saya juga Rapli lama hidup di jalan. Jadi saya betul-betul ngerasain nggak ketemu sama mama, sama bapak. Waduh, namanya kita merantau ya. Gitu. Dan saran saya juga, nasihat saya untuk para orang tua, pikirkan itu tanggung jawab dari Allah. Anak itu amanah. Jangan ditelantarkan. Pikir dulu, jangan kita mengedepankan ego. Jangan asal mudah banget ngomong talak, ngomong pisah, ngomong cerai. Ya. Korbannya nanti anak ya, Tat ya. Korbannya jadi anak-anaknya nih. Saya pun mengalami soalnya. Saya pun ngalamin gitu. Bapak saya meninggal, ibu saya di kampung. Saya ngalamin betul. Bapak saya sakit, saya ngurusin bapak saya dulu. Alhamdulillah saya ketemu sama bapak saya dulu Rapli. Bapak saya lagi sakit, ya Allah. Saya jemput dari Palembang datang ke Jakarta ya. Saya ngurusin bapak saya lagi buta dulu, matanya buta dulu. Nah Rapli kan bapaknya sakit ya. Tapi enggak tahu lokasinya di mana, enggak tahu. Enggak tahu, udah lupa. Nomor HP-nya enggak ada. Enggak ada. Jadi betul-betul putus komunikasi. Rapli sampaikan ya, mudah-mudahan bapaknya nonton di YouTube ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ada yang kenal ya sama bapaknya Rapli. Ya, Kasih tahu Rapli kangen. Ya, ngomong lah, enggak apa-apa Rapli. ya kakak pengen ketemu ya. Kakak udah lama nggak ketemu ayah. Pengen kayak dulu ya. Makan bareng, Iya, kumpul bareng, iya, jalan-jalan sama bapak ya. iya. Udah lama nggak pernah ketemu ayah.
Pernah nggak Rapli ngalamin sahur sama bapak, sama ibu Pernah waktu kecil. waktu kecil? Iya. Pengen kayak itu dulu. Di rumah makan sahur, masakan mama nyiapin sahur bareng bapak sahur ya, Iya. buka puasa ya. Tapi itu udah lama banget ya Rapli ya. Udah lama tuh, Pak. Jadi kenangan itu ya. Iya, itu kenangan monumen yang paling indah. Rapli pengen terulang lagi kayak dulu, Pak. Pak, di mana bapak? Temuin Pak anaknya Pak, kasih tahu Pak bapak di mana, nanti bapak dijemput ya sama Rapli ya. Iya, insya Nggak Allah. apa-apa Rapli, saya terbang ke Palembang apa di Palembang apa di mana, daerah mana? Jambi ya, naik pesawat kita ke sana Rapli. Rapli kangen banget sama bapaknya ya, Iya, pengen makan sahur bareng gitu ya, iya. Pengen kayak dulu buka lagi. puasa ya. Iya. Kayak dulu ya. Banyak Rapli, di penjara juga banyak loh, nggak diurus sama orang tuanya, ujung-ujungnya anaknya ikut-ikut bergaul nggak karu-karuan, ujungnya maling, nyopet, nyambret, begal. Iya, itu saya ngalamin itu. Saya punya cerita nyata ya Rapli. Jadi ada teman saya, tadinya itu anak baik, anak pesantrenan, bapak ibunya pisah, cerai, dia keluar dari pondok pesantren, ikut teman-temannya ngamen di jalan. Suatu ketika dia nggak dapat duit sama sekali, perutnya lapar, diajaklah nyopet, dia ke terminal, ketangkep, akhirnya di penjara. Ya Allah, sedih aku. Anak pesantren tadinya Rapli, nakal, akhirnya ya itu gara-gara ditinggal orang tua, nggak dapat perhatian. Ya, sekarang Rapli kangen banget sama bapak, pengen dapat nuansa kayak dulu ya. Iya. Kenangan dulu ya, makan sahur bareng ya, Iya. buka puasa bareng sama bapak ya, mama ya, sholat diajak ke masjid gitu ya. Pernah diajak ke masjid sama bapak? Pernah dulu Pernah waktu ya? kecil ya. Kan lama banget ya Mas ya, waktu kecil. Ya Allah. Jadi itu ya, buat ayah bunda, saya doain mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, bahagia. Kalau ada masalah itu biasa. Kita hidup di dunia ini pasti diuji sama Allah. Pasti ada masalah, pasti. Makanya kita tuh harus betul-betul selalu sabar. Banyak-banyak istighfar. Lebih baik kalau pas lagi emosi, lagi marah itu duduk aja, duduk. Jangan berdiri. Nanti emosinya lebih tinggi. Lebih besar. Masalah kecil jadi besar. Mending duduk. Kalau nggak bisa duduk, udah duduk masih aja emosi, tidur. Tidur aja, tidur. Bangun tidur nanti enak badannya. Ya, insya Allah masalahnya selesai. Kalau ada masalah rumah tangga, jangan mudah cepet banget pisah, talak, cerai, itu jangan, ya Allah, kasihan anak-anak. Ya Rapli ya. Mungkin Rapli mau ngajakin teman-teman juga, teman-temannya Rapli suruh datang ke rumah makan gratis aja kalau mau hijrahnya. Ya buat teman-teman yang dari Palembang, dari Tangerang, dari mana aja yang mau hijrah, insya Allah datang aja ke rumah makan gratis. Kita rangkul sama-sama. Satu pertanyaan lagi buat Mas Rapli. Ini kan sekarang alhamdulillah nih ada wadah untuk berhijrah. Iya. Yaitu melewati owner dari rumah makan gratis, si Ustadz. Nah, untuk ya kita ngomong nggak usah muluk-muluk. Sekarang apa yang mau dibelajarin sih dari gabungnya sama Ustadz? Iya. Rapli jujur sih, Apa Rapli mau baca Al-Qur'an, mau Rapli- mendalam apa agama, tapi menurut aku jujur. banyak ya Tat ya. jujur Bang ya. Ya Pak, Rapli belum bisa ngaji. Pasti ya, ntar ada banyak karena banyak ustadz ya Iya. di sana ya yang bisa mengajarkan nanti. Pada Rapli intinya pengen ngaji ya. Iya, pengen ngaji. insya Allah ya Tat ya. Itu aja belum bisa ngaji. Masih kurang tahu lah sama apa ayat-ayat hafal Al-Quran, masih kurang hafal gitu. Jadi ingin mempelajari itu Iya, dulu lah pengen ya. pelajari. Karena kalau misal bagi saya sendiri, kalau misal kita dekat sama Allah pemilik semuanya ini,
kita akan dimudahkan. Ya Tat, Iya. bener ya Tat. Amin. Benar. Karena Allah kita maha kaya. Kan kalau misalnya kan karena ada 4 janji Allah dalam Al-Qur'an itu. Pertama, apabila kau bersyukur padaku, aku akan tambah nikmatku. Kedua, apabila kau berdoa kepada aku akan mengabulkan segala doa kamu. Ketiga, apabila kau memohon ampun, aku akan mengampuni segala dosamu. Satu lagi tadi tuh, kan ada baru 3 poin. Satu, apabila engkau mengingat aku akan mengingat engkau. Nah, ntar Rafli kan mengingat Allah terus, Allah akan mengingat Rafli nanti. Dari ntar banding Rafli nanti gak apa-apa, nanti satu persatu akan dikabulkan sama Allah ya. Amin. Kayak gitu. Karena Allah kita maha kaya. Itu aja dari ininya. Jadi Rafli ini sayang banget sama bapaknya, sama ibunya, kangen. Malah pengen banget buka puasa bersama ya, sahur bareng kayak dulu ya. Karena udah 4 tahun lebih. Kalau bapak 5 tahun ya. Iya. Kalau ibunya 4 tahun, bapaknya 5 tahun enggak ketemu sama sekali. Ya Allah. Nah, jadi itu jadi sebuah pembelajaran untuk kita semua ya. Jangan kita lupakan anak-anak kita ya. Jangan, kita harus sayang sama mereka. Kita pikirkan betul-betul. Pikir-pikir dulu lah ya. Mereka tuh punya hati nurani. Bener. Mereka itu orang baik kok. Bisa dilihat dari Bang Rafli. Rafli buktinya nurut, Bener. rajin sholat, Hatinya lembut banget. mau ngaji. Masya Allah. Lihatlah. Itu tetesan air matanya Rafli itu bukan berarti Rafli itu cengeng, bukan berarti Rafli itu lemah, bukan. Justru Rafli itu perkasa, kuat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dia itu orang yang sangat kuat. Nah, gitu. Akan tetapi setiap malam dia selalu menangis. Setiap hari dia selalu menangis. Nggak kuat, nggak bisa dia menahan tangis. Di balik kerasnya itu ya. Di balik kerasnya itu. terlihat kan kalau misalnya garang gitu. Tapi sebetulnya mereka tuh punya hati yang terpendam tuh, aduh hati yang lembut sekali ya Tat ya. Ada hati yang rindu dia. Bener, Ada. bener. Saya lihat itu dari Bang Rafli tadi. Mudah-mudahan nanti Bang Rafli kedepannya nanti bisa jauh lebih baik lagi, dapat jodoh ya. Amin ya Kalau Allah. udah bisa ngaji ya, nanti saya carikan nanti saya bantu nanti. Mungkin ada ahwat-ahwat yang soleha, yang sama-sama hijrah juga kan gitu. Mau nikah sama Rafli, nerima apa adanya. Nanti saya bantu carikan pekerjaan yang bagus ya. Gitu, di rumah makan gratis juga kan, alhamdulillah kan. Dikasih duit kan buat jajan, buat makan kan. Kasih, Pak. Pakaian kan, tempat tinggal. Iya. Nah, ini saya punya program umroh bareng dengan Bang Raples, haji bareng dengan Bang Raples. Jadi buat ayah bunda, bang kakak yang mau daftar haji, daftar umroh di rumah makan gratis aja. Karena kita penghasilan ini bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, betul-betul membutuhkan bantuan. Mereka yang kesusahan ekonomi, kami tuh ya nyari duit. Lihatlah banyak pensiunan hidup sebatang kara, nenek-nenek, ada kakek-kakek sendirian di jalan. Saya rangkul semua, kita kumpulin semua mereka biar mereka bisa puasa. Kita siapin makan sahur gratis, buka puasa gratis kalau di bulan suci Ramadan. Tapi kalau di luar bulan suci Ramadan ada makan siang gratis di rumah makan gratis. Terus ada masjid juga, kita siapin masjid. Masjid itu fungsinya buat apa? Buat ibadah, buat ngumpulin orang-orang hijrah kayak Rafli ini. Nanti di samping masjid tuh saya tuh kepengen banget ngebangun rumah-rumah musafir, rumah-rumah orang-orang hijrah, rumah-rumah untuk para mu'alaf yang mau masuk Islam, nggak punya tempat tinggal, dibuang oleh keluarganya. Udah, nggak usah pusing. Allah itu maha kaya kok. Allah itu maha baik kok. Buktinya di rumah Allah disediain makanan gratis, tempat tinggal gratis, sekolah gratis. Iya. Siapa yang nyiapin? Allah. Makanya masjid rumah makan gratis itu saya selalu berjuang terus biar cepat selesai. Mohon doanya juga buat masjid rumah makan gratis yang sedang dibangun. Sekarang ini lagi pengecoran. Nah, sekarang lagi dicor. Mohon doanya ya, mudah-mudahan lancar pembangunannya masjid ini. Amin. Mudah-mudahan nanti gak cuma kebaikan yang kita dapat, pahala juga kita dapat. Karena betul-betul rumah makan gratis itu kami awali dari hati nurani. Kenapa kami berbagi? Karena kami tahu bagaimana rasanya ketika kita tidak memiliki apa-apa tuh, bagaimana rasanya itu kita ngalamin. Gitu. Saya tuh dari nol betul. Dari minus malah, bukan dari nol. Gitu, rumah ngontrak. Rafli tahu nggak kisah saya? Dari YouTube belum tahu ya? Dari YouTube apa udah nonton belum? Udah sempat nonton. Oh, sempat nonton dari YouTube juga Iya. ya? Nah, Masya Allah. Nah, itulah Rafli ya.
Jadi kita hidup di dunia ini banyak sekali kesempatan yang Allah berikan. Jangan kita sia-siakan kesempatan itu. Kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk beramal. Kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk meraih pahala. Kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Kenapa kesempatan itu kita sia-siakan sampai kita meninggal? Sampai kita tidak mampu lagi melakukan kebaikan yang kecil aja, nggak mampu. Menyingkirkan duri atau menyingkirkan paku aja nggak mampu. Dulu waktu sehat, waktu punya kekuatan, waktu punya power, waktu punya harta, kenapa tidak dilakukan untuk beramal? Buat Rapli juga nanti insya Allah kalau udah ketemu alamat orang tuanya, nanti kita datang ke sana ya. Insya Allah kita silaturahim ya. Mudah-mudahan bisa ketemu, bisa jumpa dengan bapaknya, dengan ibunya ya. Insya Allah. Terima kasih ayah bunda bang kakak. Sampai jumpa di Baitullah. Salam dari saya Aditya Prayoga dan ini ada Bang Raples, putra kandungnya ayahanda Buya Rian almarhum rahimahullah. Dan juga ini ada sahabat saya juga nih, sahabat baru nih, masya Allah, Bang Rapli, masya Allah, bersahabat sampai surga. Walaupun Amin ya Allah, amin. kita semua jauh di mata, selalu dekat dalam doa. Amin ya Allah. Hati lapang, rezekinya lancar. Hati sempit, rezeki sulit. Lapangkan hati kita, legowo, mau nerima nasihat dan juga mau melakukan kebaikan. Insya Allah berkah, insya Allah. Salam SSI, sabar, syukur, ikhlas. Insya Allah hidup kita barokah. Insya Allah hidup kita tenang. Insya Allah hidup kita bahagia. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.